Kemarin di Twitter ada tweet yang menurut saya ini lucu banget. Dan ya, ini bukan rahasia lagi memang. Kalau teman-teman Oppo, Vivo, dan Realme itu sangat militan dalam memberikan pengetahuan produknya. Nggak sah dipanggil sebagai promotor Oppo kalau belum bisa mengeluarkan jurus ini. Apalagi kalau bukan jurus Genjutsu. Jurus yang sangat bisa mempengaruhi para calon pembelinya. Parah, lucu banget. Nah, di konten kali ini saya akan mengulas soal Oppo A54 dan Vivo Y21s 2021. Dua HP ini punya rentan harga di sekitaran 2,5 juta. Jadi biar kalian nggak terkenal lagi jurus Genjutsu ini, kita perlu tahu dulu dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ini bagi yang menyukai dengan model desain, mengutamakan penampilan. Vivo Y21s ini layak dipertimbangkan. Material plastik kaca dengan EG Match dan Dynamic Color. HP yang berdimensi 164x76x8 mm ini dengan bobot kurang dari 200 gram. Layarnya sebesar 6,51 inch IPS LCD dengan resolusi XD+. Bodi setipis ini sama si Vivo Y21s dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan 18 watt fast charge. Memori internal mencapai 128 GB yang bisa ditambah hingga 1 TB. Dengan RAM 4 GB plus 1 GB RAM tambahan, total jadi 5 GB RAM-nya. Model kameranya mirip dengan Vivo Y21 series. Bedanya, Y21s ini dibekali dengan 3 kamera. Dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel, 2 megapiksel kamera bokeh, juga kamera makro sebesar 2 megapiksel. Sebagai kamera selfie-nya dibekali dengan water drop 8 megapiksel. Y21s ini ditandai dengan prosesor Helio MediaTek G80 dengan Vantage OS dan Android versi 11. Review selengkapnya bisa teman-teman lihat di video yang sudah kita bahas sebelumnya. Linknya sudah kita taruh di deskripsi. Nah, apa ada pilihan lain di budget 2,5 juta ini? Ada, kali ini kita pilih Oppo A54. Kalau dari harganya 300.000 lebih murah dibanding dengan Vivo Y21s dengan punch hole 6,51 inch HD+, smart screen, baterai 5000 mAh plus pengisian cepat 18 watt. Dengan RAM 4GB dan internal 128GB. Desain dari Oppo A54 ini tidak kalah dengan Vivo. Ia menggunakan tampilan yang ramping dengan sentuhan yang nyaman, dilengkapi dengan kamera selfie sebesar 16 megapiksel dan kamera utama sebesar 13 megapiksel. Dua kamera lainnya adalah kamera makro dan kamera bokeh yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel juga. Oppo A54 ini ditandai dengan MediaTek P35 dengan ColorOS 7,2 berbasis Android 10. Mengenai penyimpanannya sendiri, ini sangat bervariatif, mulai dari 4/64, 4/128, dan 6/128 GB dengan eMMC 5.1. Dengan dimensi 163x75x8 mm dengan berat yang sama kurang dari 200 gram. Untuk tes speed, rata-rata dimenangkan oleh Vivo. Salah satu faktor yang saya yakin adalah karena RAM extended dan prosesor yang dipakai oleh Vivo Y21s ini.
Untuk skor Geekbench-nya, Vivo berada di 348 untuk single core-nya dan 1100-an untuk multicore-nya. Sedangkan Oppo A54 mendapatkan 165 untuk single core dan 800-an untuk multicore. Skor ini tentu sangat bisa berubah-ubah ya. Ini adalah skor yang kami peroleh sebelum video ini dibuat. Nggak lengkap rasanya kalau ngebandingin dua HP ini tanpa menguji skor Antutu dari keduanya juga. Menggunakan Antutu Benchmark versi 8, Oppo hanya berada di 100 ribuan dan Vivo melesat hampir 2 kali lipat di 190 ribuan. Di sisi gaming, kita mainkan dua permainan yang berbeda dengan durasi yang bervariasi tentunya. Misalnya kalau kita mainkan Free Fire dengan Vivo Y21s selama total kurang lebih 15 menit. Selama permainan, FPS-nya tercatat naik turun dari 51 sampai maksimal di 60 FPS dengan penurunan baterai 3%. Sayangnya, kita masih sesekali merasakan frame drop dari HP ini. Di akhir permainan, ada satu bagian yang panas, yakni di kamera bagian belakang. Di Oppo A54, kita masih menemukan persoalan yang sama, yakni frame drop dan malah lumayan sering. Untuk FPS-nya tercatat naik turun dari 55 sampai 60 FPS. Dalam satu permainan selama 10 menit, baterai berkurang sekitar 3%. Biar makin lengkap, kita juga memainkan PUBG. Saya mulai dari Vivo Y21s. Di HP ini, gyro bisa diaktifkan dengan grafik maksimal di HD High. Di permainan arcade selama kurang lebih 10 menit, baterainya berkurang 2%. Dengan FPS yang cukup stabil di 55 sampai 60 FPS. Di Oppo, ini agak unik karena kita install aplikasi pengukur FPS dari pihak ketiga. Nah, di sini FPS-nya stabil. Kita dapat FPS di atas 55 FPS, tapi di FPS bawaannya cuma tercatat 2 FPS saja. Ini antara aneh atau unik, saya juga nggak tahu. Di Oppo ini kita sering mengalami frame drop, terutama 10 menit pertama. Untuk baterai selama 10 menit, dia berkurang 2% dan mentok di balance medium untuk grafiknya. Dari sisi pengecasan, Vivo kayak lebih lama ya naiknya. Nggak tahu kenapa juga, padahal ini sama-sama yang dicas selama 75 menit dengan kepala dan kabel cas yang bisa kita bilang sama. Oppo berhasil naik ke 67% dari 22%, sedangkan Vivo hanya mampu naik ke 40% dari 26%. Dari sisi kameranya, mungkin kita bisa lebih mengunggulkan Vivo Y21s. Karena punya kamera utama sebesar 50 megapiksel dan kita juga bisa mengunggulkan kamera selfie dari Oppo 54 ini karena memiliki kamera selfie sebesar 16 megapiksel. Tapi tidak adil rasanya kalau kita ngomong begitu tanpa bukti. Jadi mari kita buktikan dulu. Baik, kita mulai langsung dengan mode kamera 1 kali zoomnya. Di sini kita bakal ngelihat dua perbedaan yang cukup signifikan. Si Oppo yang ada di sebelah kanan itu warnanya cenderung lebih terang dibandingkan dengan si Vivo yang warnanya lebih, saya bilang, natural. Untuk 2 kali zoom ternyata juga menghasilkan warna yang sama, dan si Oppo ini saya lihat lebih jelas, lebih detail dibandingkan dengan si Vivo. Di 3 kali zoom si Vivo itu kita nggak ambil gambarnya, dan si Oppo hasilnya seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Di mode makro ternyata masih punya tone warna yang berbeda. Si Oppo sekarang kelihatan dia punya tone warna biru dan si Vivo punya tone warna merah dengan hasil gambar bunga yang sedikit berbeda juga. Kalau masalah detailnya semuanya dapat sih. Tapi kalau disuruh milih antara Vivo atau Oppo untuk mode makronya, saya cenderung memilih Oppo. Alasan saya sederhana, warna dari keseluruhan dari hasilnya saja. Tapi kalau detail bunganya, si Vivo asik juga ya. Jadi bingung. Oke, sekarang di mode kamera utama 50 megapiksel si Vivo dan mode auto si Oppo dengan 13 megapiksel. Ternyata nggak kalah seru seperti yang ada di Vivo dengan 50 megapiksel ya. Bedanya memang di detail warnanya, malah cenderung bisa dikatakan hampir sama. Gimana ini? Bingung banget milihnya. Baik teman-teman, ini adalah perekaman video dengan resolusi 1080 di 30 fps.
Kalau dari warnanya, saya seneng warna yang dihasilkan dari Oppo. Tapi kalau dari kestabilannya memang si Vivo ini lebih stabil ya. Tinggal teman-teman pilih yang mana saja. Untuk responnya, keduanya mic-nya responsif kok. Hasil suaranya seperti yang teman-teman didengarkan di awal tadi. Untuk dynamic range-nya kayak lebih luas si Vivo juga sih. Untuk mode kamera selfie, si Vivo ini menggunakan kamera mode yang sangat standar banget. Istilahnya nggak ada mode beautification, nggak ada kayak yang dimiliki oleh Oppo ini. Padahal si Oppo ini sudah saya nolkan untuk mode auto beautification-nya, tapi hasilnya masih cantik aja, kulitku jadi lebih mulus. Di mode kamera bokehnya keduanya masih belum sempurna menghasilkan mode hasil potret yang bagus ya. Ada potongan yang tidak rata di belakang baju saya itu. Masih ada kelihatan garisnya yang itu belum bokeh gitu. Tapi secara warna sekarang saya memilih warnanya si Oppo. Karena si Vivo agak cenderung pucat, atau jangan-jangan Oppo ini juga aktif beautification-nya ya. Perekaman video selfie di 1080p dengan kamera Vivo Y21s Oppo A54. Kalau dibikin jalan kurang lebih seperti ini. Terus, coba kita kasih ya. Oke. Kalau hasil kamera video selfie-nya ini memang jauh lebih baik sih Oppo A54 dengan kamera modalnya 16 megapiksel. Dengan kamera 16 megapikselnya, dynamic range-nya juga agak lebih luas dibandingkan dengan si Vivo. Kestabilannya juga bisa dilihat kalau si Oppo lebih baik dibandingkan si Vivo. Baik teman-teman, apakah sekarang sudah bisa memutuskan mana yang lebih baik untuk dibeli dengan anggaran 2,5 jutaan ini? Memilih Oppo saja atau rela menambah 300 ribuan untuk meminang si Vivo Y21s 2021 ini? Atau kalian punya pilihan lain? Mari diskusi, berikan pendapatmu di kolom komentar. Saya Tori Bijaksana, sampai jumpa di video selanjutnya.